Oke, Bapak Ibu yang mendaftar ada 30, sekarang sudah ada 28 yang mengikuti, tapi ada beberapa yang double. Jadi saya pikir lebih. Jadi tujuan pertemuan kita adalah sesuai dengan tema yang kita pilih, yaitu menjaga kesehatan usia lanjut. Menjaga usia lanjut, ya, karena Adi Yuswo ini, Pak Dokter, ini usianya 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas, ini betul-betul harus dijaga kesehatannya, apalagi dalam situasi pandemi. Tapi khusus untuk hari ini bukan membahas masalah pandemi, itu ada ahlinya sendiri, tetapi kaitannya dengan kemungkinan gejala demensia, ya, yang orang awam menganggap itu sebagai pikun. Jadi setidak-tidaknya bagaimana kita menghadapi orang pikun, mencegah pikun, atau persiapan kalau kita mau pikun. Ini tujuan dari pertemuan kali ini. Jadi itu saya minta izin untuk kita sama-sama berdoa. Saya izin untuk memimpin doa pertemuan hari ini. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas karunia sehat yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua yang hadir di dalam pertemuan ini. Kami bersyukur karena perkenan Tuhan dapat menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten untuk masalah yang sedang kami alami saat ini. Kami sungguh bersyukur karena dukungan majelis sehingga acara ini dapat berlangsung. Kami sungguh bersyukur karena peserta yang semuanya bisa hadir di dalam kesempatan ini. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan untuk acara ini dapat berlangsung dari awal hingga akhir. Kami memohon agar para narasumber, maksud saya narasumber, moderator, peserta ceramah, kesehatan virtual dapat berjalan sesuai dengan peran masing-masing. Kami mohon Tuhan dapat melengkapi para petugas sehingga ini betul-betul bermanfaat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan Mbak Yeni untuk langsung main untuk bisa memulai. Moderator, silakan. Matur nuwun Pak Bekto. Selamat siang Bapak Ibu Adi Yuswo, GKJ Medenser. Apa kabarnya? Sehat ya? Selamat siang Bu Yeni. Puji Tuhan. Siang, Bu Yeni. Selamat siang untuk Prof. Suwandi yang sudah mau bergabung dan senang bisa bertemu secara virtual. Puji Tuhan, sepertinya semua memang tampak bahagia di hari ini. Amin. Amin. Mungkin ada beberapa juga nanti partisipan yang bergabung dari gereja lain karena kemarin sempat di flyer ditayangkan di Facebook. Kemudian ada yang bertanya dan mungkin ada beberapa, tapi mungkin nanti bisa dilihat ya. Sebelum kita masuk pada acara, terima kasih buat semua yang sudah bergabung dan sepertinya sudah canggih semua ya Adi Yuswo ini sekarang karena bisa beradaptasi, bertemu secara virtual di webinar. Maaf, Bu Darno baru belajar Mbak Tuti. Bu. Perkenalkan saya Dr. Yeni, saya juga anggota jemaat GKJ Ebenezer. Saya dokter keluarga di Wahana Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi masih juga rindu untuk mengajar Prof, juga memandu atau mendampingi sebagai field tutor di pre-intensif IKK Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, saya akan coba memandu perbincangan sehat kita di siang ini dengan tema demensia. Tadi sudah dibuka oleh Pak Bekto. Mute-nya ketutup, Bu. Oh,
Ya, ya. Sampai di mana nih tadi? Jadi, ya. Awal Pak Bekto. Jadi tadi sudah dipandu bahwa apa itu demensia, terus gejalanya seperti apa, karena rata-rata memang menyerang lansia dan sudah adakah gejala yang timbul di diri kita. Kita tahu lewat berita bahwa risiko demensia itu meningkat, apalagi di masa pandemik seperti saat ini. Dan kita juga harus tahu bagaimana sih ketika seseorang sudah menjadi demensia atau orang dengan demensia, bagaimana menjaganya. Nah, semua itu akan dikupas tuntas oleh pakarnya yang berkompeten di siang hari ini, yaitu Profesor Dr. Suwandi Wijaya, spesialis penyakit dalam PhD. Izinkan mungkin saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, spesialis penyakit dalam PhD. Lahir di Tegal 25 Januari 1943 dan riwayat pendidikan lulus sebagai dokter di tahun 1968 dari Fakultas Kedokteran UI dan juga lulus spesialis penyakit dalam di tahun 1975 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga, mempertahankan tesis untuk gelar doktor di Catholic University Leuven, Belgia di tahun 1996. Dan riwayat pekerjaan saat ini yaitu bertugas sebagai staf pengajar ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya sejak tahun 1976, kemudian juga konsultan penyakit dalam Rumah Sakit Medistra sejak 1993, kemudian sebagai supervisor dan konsultan ICU Rumah Sakit Medistra sejak 1993, sebagai Ketua Komite Medik Rumah Sakit Medistra sejak 1996, dan diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya di tahun 2000. Dan Mitra Bestari atau Peer Reviewer Majalah Kedokteran Indonesia sejak tahun 2000. Dan organisasi yang sudah diikuti beliau memang cukup banyak di dalam negeri maupun yang di internasional, yaitu salah satunya di dalam negeri ini, Dokter Indonesia, aktif juga di PAPDI, Perkumpulan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, kemudian dalam Perhimpunan PERNEFRI, yaitu Perhimpunan Nefrologi Indonesia, PPHI, Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, dan yang di internasional, beliau juga aktif di AASLD, yaitu di American Association for the Study of the Liver Disease, di ACG, yaitu American College of Gastroenterology, di AACE, American Association of Clinical Endocrinologists, dan ACG, American Society of Geriatric. Aduh, cukup banyak ya, Prof. Pasti penghargaan pengalamannya tentu dalam dunia kesehatan itu sudah tidak diragukan, ya kan? Ternyata memang juga banyak nih, Prof. Pasien-pasiennya di Ebenezer. Jadi ketika flyer itu mulai beredar, saya sedikit cerita, ada jemaat yang sapa saya lewat WA. Dokter ini dekat ya sama Prof. Suwandi. Terus ya betul. Terus mereka cerita, kami itu sekeluarga pasiennya Prof loh gitu. Wah, jadi saya pikir memang rasanya Prof sudah tidak asing ya di GKJ Ebenezer gitu. Dan memang sudah ngetop di gereja kami. Nah, satu hal lagi, Prof. Ini penting sekali buat kita minta pengalamannya Prof nanti. Beliau ini mengelola sebuah perusahaan, kalau saya salah mohon maaf, PT Karya Purna Sejahtera sejak 2012. Dan memiliki rumah sakit yang berfokus kepada pelayanan lansia dengan fasilitas yang lengkap. Namanya Bogor Senior Hospital. Nanti boleh ya, Prof? Ya. Di akhir pemaparan kita dengar sedikit saja tentang Bogor Senior Hospital ini, karena fasilitas kesehatan apa yang ditawarkan untuk perawatan lansia di sana. Sekarang kan banyak sekali ya panti jompo yang perawatannya tuh kurang memadai begitu. Jadi saya berpikir saya ini pralansia, jadi umur saya paling kecil di antara para adioswa di sini. Tapi saya mau belajar untuk itu. Jadi ketika nanti saya juga sudah menua, tapi harus punya cerita menuanya gitu. Jadi itu apakah anak-anak saya mampu menjaga saya atau tidak? Nah,
saya juga pengen nih dengar. Sebenarnya saya dengar di sana tuh fasilitasnya menggabungkan perawatan akut lansia atau dewasa tua itu, panti jomponya, dan pusat rehabilitasi di satu lokasi. Jadi kita perlu tahu juga sedikit Prof tentang ini. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja pemaparan Prof Suwandi. Nanti sambil menyimak, jika sudah memiliki pertanyaan atau mungkin komentar tentang topik kita, demensia, ini bisa ditulis di chat room, atau nanti juga saya dibantu beberapa teman untuk melihat ketika memang ada waktu untuk kita bisa tanya langsung, ada terbuka raise hand nanti. Cuman kita pakai peraturan biar waktu kita tidak terlalu panjang terbuang. Saya mungkin memohon ketika bertanya yang raise hand nanti hanya cukup satu pertanyaan saja, tidak panjang-panjang, mengingat Prof juga pasti sibuk dan tadi sudah mohon izin dan dikabulkan untuk bisa diperpanjang. Saya bersyukur nanti kita bisa lihat kondisi para penanya. Mungkin itu sementara intermezzonya, nanti kita akan mulai pemaparan dari Prof. Monggo Prof Suwandi, waktunya kami persilahkan. Terima kasih dan selamat pagi pada semua pemirsa. Ya. Prof. Semoga saya punya pemaparan bisa memberikan sedikit gambaran kenapa itu yang disebut sebagai demensia atau pikun. Ini saya berikan oleh karena kadang-kadang tanya, dokter, saya ini demensia tidak? Sebetulnya ada nggak sih tes untuk mengatakan saya itu demensia tidak? Oh, saya bilang, tesnya itu enggak ada, tapi gampang Ibu. Jadi, atau Bapak, jadi kalau you bangun, tanya you itu siapa? Nah, kalau itu benar-benar demensia. Jadi orang demensia ini sebetulnya tidak sadar bahwa dia itu pikun. Kalau dia masih sadar bahwa dia lupa, pasti dia tidak demensia. Jadi itu suatu hal yang gampang sekali. Kalau bangun pagi-pagi itu, lu siapa ya? Nah, ini baru, atau di mana nih gua nih? Nah, ini adalah gejala-gejala bahwa dia tuh pikun. Tapi kalau dokter, saya posting lupa. Nah, itu sih biasa pada orang tua. Jadi nggak usah khawatir. Oke, kita mulai slide yang kedua. Silakan. Ini kita melihat bahwa perkembangan lansia ini cukup tinggi sekali. Saya kira mungkin paling cepat di antara grup di Asia Tenggara ini. Indonesia masuk salah satu yang paling cepat. Jadi ini yang saya worry, oleh karena fasilitas untuk orang tua ini belum memadai. Kita matiin aja. Bentar, saya matiin dulu. Juga mengganggu nanti. Ya, jadi ini yang saya lihat bahwa fasilitas untuk lansia ini kurang, apalagi juga dokter-dokter yang berminat untuk memberikan ekspertisinya untuk orang tua juga kurang sekali. Nah, ini yang saya kira perlu kita sadari. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Gusti Yesus ini pasti memberikan berkah bagaimana kita menghadapi masalah ini. Masih ingat mungkin generasi kita bahwa dulu kita sering sekali melihat orang patek Frambusia. Itu di hampir katakan sudah hampir nggak ada karena jasa daripada seorang dokter Indonesia yang menyebarkan mantri patek. Sehingga mantri patek ini berkeliaran di mana-mana membawa senjata penisilin injeksi
Dan Anda lihat, partai ini tidak ada. Jadi sebetulnya kita juga bisa dan yakin bahwa in the future kita bisa melatih paramedik untuk bisa melayani lansia. Tidak usah seorang ahli penyakit dalam atau ahli spesial orang tua, nggak perlu. Kita latih mereka. Yang penting adalah mereka mempunyai kasih. Pasti mereka bisa merawat orang tua. Oleh karena anak-anak sekarang itu mereka pasti akan memperhatikan lebih merhatikan anaknya kepada orang tuanya. Jadi kita orang tua harus bisa memperdayakan diri kita sendiri bagaimana kita bisa melayani lansia. Slide berikutnya. Jadi yang dilakukan pikun atau demensia itu adalah penurunan fungsi kognitif yang progresif. Ya, dan dikatakan demensia kalau ada 2 daripada fungsi kognitif ini menghilang. Jadi misalnya memory, kalau dia lupa, nah ini 1, mesti butuh 1 lagi, fungsi eksekutif. Jadi fungsi untuk memerlukan kegiatan yang berencana, misalnya memasak. Itu kan ada urut-urutannya, dia lupa. Dan memory. Terus kemudian apa lagi? Bahasa. Dia lupa dengan bahasa. Biasanya bahasa yang paling masih diingat adalah bahasa ibu. Jadi kalau misalnya orang stroke, kadang-kadang dia yang tadinya bisa berbahasa Belanda, dia nggak bisa berbahasa Belanda lagi. Tapi dia tetap masih bisa berbahasa Jawa atau berbahasa Indonesia. Terus kemudian fisiospasial, mengenai bentuk tadi, itu siapa ya? Dia lupa. Atau lokasi ini di mana nih? Nah, kalau ada 2 daripada fungsi ini nggak ada, maka kita bisa mengatakan, oh, Anda pikun. Ya, berikutnya. Jadi ada bermacam-macam demensia. Yang saling sering adalah Alzheimer. Ya, 2/3 kira-kira. Dan biasanya kelainan tadi terjadi perlahan-lahan. Ya. Nah, kedua adalah demensia vaskuler. Ini biasanya terjadi pada orang dengan stroke. Ya, dengan stroke. Terus ketiga, demensia frontotemporal ini yang sering sekali populer dengan Parkinson. Jadi biasanya orang tuh bergerak, memori dan geraknya itu terganggu, dan juga dia halusinasi. Ini yang biasanya kita melihat adanya tipe-tipe kepikunan yang kita lihat. Berikutnya. Nah, jadi siapa dan bagaimana itu biasanya terjadi pada usia lanjut. Ya. Kalau terjadi sebelum ini, nah ini mesti kita hati-hati. Jangan-jangan dia ada mempunyai kelainan komorbid sehingga dia timbul hal ini. Cukup lumayan, sekitar antara 8% ya. Makin tua makin sering. Jadi tadi saya katakan tidak ada, ya hanya kita tes atau urine atau CT scan enggak. Kita lihat hanya secara klinis saja yang tadi saya cerita. Ya. Jadi tadi semuanya ini dengan secara klinis kita bisa tahu, oh ini kita mempunyai keluarga yang atau orang yang pikun. Ya, berikutnya. Nah, tadi kadang-kadang kepikunan ini bisa terjadi atau bersama-sama terjadi dengan depresi. Ya, depresi ini biasanya kita melihat bahwa pada orang tua tuh dia nggak mau keluar, murung ya, terus bicaranya selalu mengenai kematian, sesuatu yang nggak ada future-nya gitu loh. Terus kemudian tadi, jangan-jangan orang tadi ada gangguan pendengaran dan penglihatan sehingga dia jadi seakan seperti pikun. Terus kemudian apa lagi? Obat-obatan yang sering kita dapat dari dokter atau obat-obat yang kita beli di farmasi atau di toko obat,
ini kadang-kadang bisa memunculkan beberapa penyakit yang sering timbul pada orang tua. Misalnya contohnya, kita batuk pilek, kan kita sering makan Bodrek lah, makan Dekolgen lah, atau apa saja batuk pilek. Biasanya orang ini terus kemudian jadi halusinasi, atau kemudian nggak bisa kencing, atau nggak bisa berak. Ya, ini jadi pemakaian obat-obat ini yang tadinya dia biasa saya makan obat ini enggak apa-apa. Ya dulu waktu muda enggak apa-apa. Setelah sekarang lansia, ada apa-apa. Ya, jadi ini yang kadang-kadang kita mesti harus aware. Terus kemudian juga, biasanya pada orang tua, ini dia cenderung untuk tidak suka makan. Sehingga akan terjadi apa? Malnutrisi. Sehingga akan terjadi apa? Gangguan kurang vitamin, kekurangan elektrolit, bisa ada kelainan pada hati, bisa ada kelainan fungsi kelenjar gondok. Ini semua sering kadang-kadang dokter saya nggak bisa tidur, atau sifatnya berubah, ternyata dia sebenarnya penyakit liver. Dokter saya kok sekarang nggak bisa jalan, nggak bisa berak, ternyata dia hipotiroidi. Jadi memang penyakit-penyakit ini mesti dikenali. Apakah betul ada kelainan yang menimbulkan kadang-kadang gejala daripada seakan-akan seperti pikun. Ya, berikutnya. Jadi, apakah untuk pikun ini perlu dilakukan pemeriksaan radiologi? Kadang-kadang memang perlu. Misalnya apa? Pasien dengan umur kurang dari 60 tahun, ternyata dia lupa-lupa. Saya pernah punya teman, dia tuh sebenarnya dirigen daripada gereja, memimpin menyanyi gitu kor. Ternyata dia ulang-ulang terus seperti ini. Jadi kemudian akhirnya kok aneh ya, dia kok nyanyian yang sudah dini nyanyiin lagi. Kemudian ternyata dia ada tumor cerebri. Jadi itu bisa ditahu kenapa? Oleh karena kita periksa CT scan. Ya, jadi kalau terjadinya mendadak dan perburukan cepat, itu perlu dilakukan pemeriksaan radiologi. Atau misalnya ada kelumpuhan, ada trauma. Kalau ada hal seperti ini, dengan sehingga kita perlu memeriksakan secara radiologi. Tapi umumnya nggak perlu. Ya. Jadi bagaimana sebetulnya pencegahan? Jadi sebetulnya mencegah yang dengan obat belum ada. Tapi kita bisa memperlambat atau mencegah timbulnya kepikunan tadi dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini saya sering bicara mengenai untuk sehat tadi kita mesti melakukan apa? Asumsi dari apa yang kita masuk ke dalam kita punya mulut, ke dalam kita punya hidung, ke dalam kita punya mata, itu yang sesuai. Saya ambil contoh yang gampang. Sering kadang-kadang pasien tanya, dokter, makan sehat itu seperti apa sih? Saya hanya selalu mensitir dari apa yang ada di kitab Injil. Itu salah satu di permulaan, saya kira jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan, saya berikan sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian sebagai makananmu. Apakah itu betul? 100% betul. Nah, buktinya mana? Itu kan ada di kitab Injil. Dalam kedokteran itu harus ada evidence, harus ada fakta. Saya ambil contoh begini. Anda lihat sapi. Sapi itu hanya bisa makan rumput. Tidak bisa makan yuganti, nggak bisa. Kalau diganti, sapinya mati. Singa bisanya makan daging. Tidak bisa makan rumput. You lihat gigi singa sama gigi lembu kan beda. Dari lihat seluruh giginya, kita bisa lihat sebetulnya makhluk itu makanannya apa. Nah kembali, gigi kita seperti ini kita makan apa? Ya tadi yang kitab Injil bilang, sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan sebagai makananmu. Ya, kalau you makannya diganti, ya tadi kalau pada binatang mati, kita makhluk istimewa dari Gusti Allah, ya umurnya nggak panjang itu doang, nggak mati mendadak. Dokter tadi buktinya ada di mana? Ya buktinya kita lihat di medical record aja. Kita lihat medical record yang tahun 20, waktu Indonesia masih belum makmur, yang Anda lihat yang sakit darah tinggi, stroke, segala macam siapa? Ya itu tadi, Tionghoa, Belanda, PIAI. Yang orang-orang yang biasa-biasa kan nggak ada.
Lu sekarang tahun 2000 kok jadi sama. Tadi, menunya ganti. Ini kejadian bukan hanya di Indonesia saja. Kita lihat di Afrika, orang Afrika yang tinggal di Amerika, dan Afrika yang di Afrika, sama. Contoh yang lain lagi. Kita minum apa? Kita minum air. Orang Prancis, orang Itali, selalu apa? Man drink wine, water for the frog. Nah itu, makan wine terlalu banyak, yaitu liver cirrhosis. Kita mesti menghirup udara segar, lokasi asap, nggak tahan lama. Jadi sebetulnya, kalau kita menyalahin tadi hukum yang Tuhan Yesus kasih, ya itu akan gempor lah. Yang krusial lagi, satu. Kita lihat, pada binatang kan dia bisa poligami. Tapi coba lihat, ada nggak penyakit kelamin pada hewan? Ya nggak ada. Pada manusia ada, karena itu memang dilarang. Lalu kita menyalahnya tadi, lu dapat hadiah tuh penyakit kelamin. Jadi sebetulnya kalau kita melawan hukum Gusti Allah, ya you akan menerima akibatnya. Nah itu tadi, kita harus hidup sehat. Jadi apalagi makan yang benar, minum yang benar, udara yang benar, dan apalagi Gusti Allah kasih kita tangan dan kaki untuk jalan dan untuk kerja. You nggak pakai, ya cilaka. Jadi itu tadi, olahraga yang benar, makan yang sehat, udara yang benar. Terus kemudian mata kita, lihatlah yang baik, jangan melihat sesuatu yang nggak baik. Kalau lihat nggak baik, jadi jengkel. Itu. Jadi lihatlah kita sesekali dengan kacamata yang bahagia, sharing, yang bisa kasih. Ini semua akan menimbulkan kita menjadi sehat. Secara faktanya ya tadi, jangan kebanyakan makan tadi, dan olahraga teratur. Jadi dengan ini kita diharapkan tidak akan menjadi pikun. Slide berikutnya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Ini terutama adalah kita mesti ngerti, oh di rumah kita, keluarga kita ada orang yang pikun. Jadi gimana? Jadi kita semua mesti melihat penyakitnya progresif tidak. Dan pada suatu saat pasien ini bisa kita melihat ada perubahan mental. Dia bisa menjadi gaduh gelisah atau ngantuk terus. Kita mesti melihat, ikut mengawasi. Hati-hati mengenai surat menyurat, keuangan, piutang, ya, ini perlu dijaga. Ya, keselamatan, ya, dalam rumah hati-hati, ya, api, terutama kalau dia ikut masak, ya, lupa kompornya nggak dimatiin, kuncinya hilang, jatuh, obat-obatan makan lupa, obatnya udah dimakan belum, dia nggak tahu, makan lagi, lama-lama bisa overdosis, makanan dan minuman. Ya. Jadi kita mesti ikut menjaga, jangan hati-hati, jangan boleh keluar sendirian, dia keluar sendirian, waduh hilang, kemana dia nggak tahu ini di mana ya, dia nggak bisa pulang, nyebrang jalan juga. Jadi ini semua adalah bagaimana tanggung jawab kita dalam mengawasi keluarga yang sudah ada tadi. Dan yang penting tadi, biasanya pada stase terakhir, biasanya orang lansia yang pikun ini lupa makan, sehingga dia akan terjadi malnutrisi atau nggak suka makan. Ya seperti tadi, life cycle kita sebenarnya sama. Bayi pertama ada mengalami gangguan atau kesulitan makan. Setelah dia bisa makan, kemudian dia belajar jalan. Setelah bisa jalan, dia sekolah, belajar kepintaran. Nanti kalau kita sudah tua, nomor satu apa? Gangguan daripada kecerdasan. Lama-lama tidak bisa jalan. Lama-lama tidak bisa makan. Jadi cycle-nya tuh hampir mirip sama. Ya, berikutnya. Nah, ini yang perlu para dokter dan rumah sakit memperhatikan pasien yang tua. Karena apa? 25% dan 30% kasus yang masuk adalah orang tua. Itu di Amerika, di Medistra juga, ya. Meskipun populasi lansia itu hanya sekitar 8%, malah di Jakarta hanya 4%, tapi 30% pasien yang dirawat di rumah sakit lansia. Ini yang harus diperhatikan oleh perawat dan para dokter. Jadi Alzheimer ini merupakan suatu kejadian sering yang kita harus waspadai. Ini terutama
message ini kita tujukan untuk dokter rumah sakit. Ya. Jadi waspada, obat-obatan apa yang dimakan dan segala macam ini perlu. Ini pesan ini sebenarnya saya berikan untuk para dokter. Ya, berikutnya. Nah, keselamatan dan pola hidup untuk penderita lansia. Obat hati-hati. Ya. Bisa salam obat atau mestinya bukan obat diminum. Dia nggak tahu, nggak bisa lihat, nggak bisa baca. Ya. Mengendarai kendaraan, hati-hati. Memasak, makanan, minuman, bisa nikun kebakaran. Ya, pergi sendiri, tidak bisa pulang. Dan apalagi jatuh. Jatuh ini sering terjadi pada lansia. Memang orangnya tidak bisa dirubah. Tapi kita yang ada di dalam rumah tadi, kita mengusahakan supaya apa? Supaya tempat peralatan rumah tangga, meja, kursi itu jangan yang kakinya yang keluar. Jadi kakinya mesti ke dalam sehingga dia nggak kesandung. Karpet, udahlah, diringkesin aja itu bisa tempat sandungan. Waktu tempat dia mandi, kamar mandinya mesti flat, mesti dikasih tempat pegangan. Awas waktu mandi jangan berdiri, harus duduk. Waktu dia berpakaian, harus duduk, bukan berdiri. Ini semua harus diatur supaya jangan sampai terjadi jatuh. Ini penting sekali yang perlu kita ikut. Karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita menjaga orang tua jangan sampai terjadi hal-hal yang sebetulnya bisa dicegah. Ya, berikutnya. Pedoman pengobatan pada lansia. Pengobatan sebetulnya harus ditujukan kalau dia sakit ya penyakitnya ini harus ditujukan. Tapi tadi kita sebagai dokter mesti tahu ada perubahan dosis dan segala macam. Ya. Terus kemudian yang kedua pada lansia ya tadi imunisasi, ya pola hidup sehat, olahraga. Yang kedua lagi pencegahan deteksi dini dari penyakit kanker, osteoporosis, hipertensi, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran. Ini harus dicek ada tidak. Nah kemudian yang ini tadi malnutrisi, ngompol, konstipasi, tidak bisa berak, diare, gampang jatuh. Ini sebetulnya kira-kira roadmap peta daripada pengobatan pada lansia. Ya berikutnya. Untuk demensia sendiri, sejauh ini belum ada pengobatan yang efektif. Ya. Untuk memori, mungkin kita bisa memberikan obat-obat seperti donazepam, rivastigmine, galatamin ini ada di sini. Ya. Terus kemudian pengobatan behavior ini dengan non-farmasi sangat dianjurkan ya. Depresi juga harus kita bisa ya ini sebenarnya pada orang tua itu hampir seperti anak-anak. Kalau pada anak-anak rewel ya kita mesti bujuk-bujuk dia ya kan. Jadi jangan langsung dikasih obat. Ya kalau anak rewel nggak bisa tidur ya kita ya seperti ngomong anak kecil lah. Ya jangan hanya kasih obat tidur aja biar tidur nanti akhirnya apa jatuh dia. Ya. Jadi kalau ada orang kita perlakukan orang tua itu seperti pada anak-anak. Kalau anak itu nangis, ya kita alam-alam sedikit lah. Dikasih bujuk-bujuk supaya dia tidak nangis. Kalau dia ketakutan ya kita mesti kompenin dia supaya dia merasa aman. Ya. Kalau dia lapar dia nangis, ya seperti bayi lapar nangis ya kasih makan, minum. Karena dia nggak bisa, kita kasih. Jadi jangan anggap, jadi persis seperti anak-anak lah. Ya, kalau dia gelisah, ya kenapa nggak bisa berak? Beraknya dibobol, dia akan bisa tidur. Dia nggak bisa kencing. Kenapa nggak bisa kencing? Ya tadi makan obat pilek influenza, yang tadinya bisa kencing, nggak bisa kencing, ya perutnya nggak enak, dia ngamuk. Nah ini hal yang saya kira perlu kita sebagai anggota keluarga yang mempunyai anggota yang demensia ini, jangan
kalau dia nangis, kita ya kasih obat tidur, nah kita kompenin dia, ceritain apa, dihibur, pasti akan membaik lah. Ya, berikutnya. Nah, ini dia untuk pengasuhnya. Jadi buat perencanaan sefleksibel mungkin, kasih tahu kepada perawatnya atau caregiver-nya, sabar. Ya, kalau dia tanya bolak-balik itu karena apa? Karena dia lupa apa yang baru dikatakan lupa. Jadi ya dia tanya bolak-balik terus. Itu juga tanda bahwa kalau ditanya bolak-balik terus tuh dia lupa sebetulnya. Dan ya selalu kita harus bersabar. Terus kemudian jangan berdebat. Ya, jangan, nanti malah emosi dia. Iya saja. Nah, yang penting adalah kamarnya itu jangan dirubah. Sebab dia kalau dirubah, dia merasa ini di mana ya? Nah, dia jadi nggak happy. Hati-hati. Terus kemudian tadi, kunci, obat, alat tajam, pisau, gunting, dan segala macam mesti diamankan. Diusahakan untuk bisa berolahraga teratur, suruh jalan. Tapi hati-hati, jangan sampai jatuh. Nah, kemudian mesti makan. Kalau dia nggak mau makan, kita suapin supaya dia mau makan. Ya. Dan kemudian bicara pelan-pelan. Ya seperti kita ngajarin anak kita yang dulu baru bisa mulai belajar bicara. Ini yang saya kira perlu kita sadarin bahwa memang kita mempunyai orang tua, lansia, tapi kita perlakukan dia seperti anak-anak. Ya, berikutnya. Saya kira selesai. Oke. Ya, ini kira-kira kita sharing lah. Kalau kita menghadapi pasien-pasien yang atau anggota keluarga kita yang demensia. Silakan kalau ingin bertanya. Ya, terima kasih Prof untuk pemaparannya begitu jelas dan gamblang dan memberi wacana buat kita. Mungkin sudah banyak pertanyaan yang juga mulai ada buat Bapak Ibu Adiswa. Karena memang ternyata dengan peningkatan usia makin potensial lah lansia untuk terkena Alzheimer atau demensia Alzheimer yang terbanyak itu ya Prof. Kemudian penyakitnya ini memang timbul perlahan dan ternyata juga progresif. Jadi tiba-tiba lansia terjadi perubahan perilaku atau perubahan mental yang mungkin akan membingungkan buat keluarga yang tidak siap gitu ya Prof. Dan ternyata dengan pencegahannya itu belum bermakna, dengan pengobatan belum ada yang efektif, maka memang ini hal yang sangat kita harus waspadai. Baik, sudah ada. Mungkin saya akan buka untuk yang raise hand dulu. Monggo Bapak Ibu Adiswa. Jika ada yang ingin bertanya langsung dan mungkin tidak panjang satu pertanyaan karena biar waktunya cukup dan mungkin yang lain yang memiliki pertanyaan juga bisa ikut bertanya. Monggo, siapa yang mau bertanya silakan. Ya, saya Dok. Silakan. Monggo Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya. Saya ada 2 pertanyaan, tapi pendek-pendek, Prof. Yang pertama, apakah demensia bisa disembuhkan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah seorang demensia harus mempunyai pendamping? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Itu dari Bu Darno, ya Bu, Bu Umiati Darno. Silakan Prof. Monggo. Bu Darno, kalau benar demensia ya nggak ada obatnya. Tapi takutnya demensia yang kelihatannya demensia ternyata dia ada penyakitnya, misalnya apa? Penyakit liver misalnya. Gejalanya seperti demensia, lupa, ngaco, nggak bisa tidur, ternyata dia sakit liver. Kalau livernya diperbaiki ya dia akan sembuh. Atau misalnya hipotiroidi. Ya itu kalau hipotiroidinya disembuhkan, ya dia bisa kembali lagi.
Tapi kalau benar-benar demensia, dia akan progresif. Tidak bisa disembuhkan. Kedua, mengenai pendamping. Itu memang tidak bisa digeneralisasi. Jadi kalau ada anaknya yang masih mau merawat orang tuanya, itu yang paling baik. Karena this is the time anak kita membayar utangnya kepada orang tua. Kasih tahu, you ingat enggak waktu you masih bayi, you juga diperlakukan seperti ini, you akan memperlakukan pada orang tua you. Jadi kalau you punya tenaga, bayarlah utang tadi. Tapi kalau memang nggak mungkin oleh karena pekerjaan dan segala macam, ya mesti dia mempunyai untuk bisa menemani orang tuanya tadi. Tergantung juga tingkat demensianya. Kalau tingkat demensia ringan, mungkin ya nggak usah. Tapi kalau sudah berat, nggak mungkin. Malah kadang-kadang ada kasus di mana tidak bisa dirawat sendiri, maka harus masuk ke rumah atau rumah sakit yang khusus untuk menangani lansia tadi. Jadi tidak bisa digeneralisasi perlu atau tidak. Begitu. Dokter. Cukup? Monggo Pak Edi, silakan. Mungkin itu jawabannya sudah ya, Bu Darno. Ya, Pak Edi, monggo. Ya, sudah jelas. Matur nuwun Pak Edi, monggo Pak Edi. Baik, selamat siang dokter. Saya mau menanyakan apabila saya mudah-mudahan tidak demensia gitu, apa yang mesti saya perbuat agar tidak terlalu merepotkan orang lain maupun diri sendiri. Itu saja. Terima kasih. Begitu. Tadi kalau saya lihat Pak Edi, pasti Pak Edi nggak demensia. Karena kalau orang demensia itu dia nggak sadar bahwa dia demensia. Jadi otomatis kita memang orang yang tua pasti akan terjadi penurunan fungsi otak. Itu semuanya. Kita lihat sebagai contoh saja Pak. Dulu masih Pak Edi umur 15 tahun, lari 100 meter mungkin ya, karena bukan atlet ya 20 detik lah. Tapi dengan berjalannya waktu, tambah lama, tambah lama. Itu nggak bisa dikembalikan, seperti dulu lagi nggak bisa. Jadi kalau misalnya Pak Edi tahu bahwa, oh saya kok lupa, bagaimana? Nah, cari jalan supaya bagaimana saya nggak lupa. Misalnya apa? Buat catatan. Atau apa lagi? Menaruh semua barang-barang dalam satu lokasi. Jadi kalau ada usaha dari kita untuk mengurangi penurunan fungsi otak, that is very good. Berarti you belum pikun. Kayak sama juga. Saya sekarang bisanya jalan 100 meter hanya 1 menit. Pokoknya kalau misi bisa jalan, is okay. Kalau nggak bisa jalan, that's a problem. Oh, saya mau juga 20 detik, nggak apa-apa. Pakai sepeda, pasti 20. Jadi, kita dengan peralatan, kita bisa meningkatkan kemampuan kita, independensi kita. Jadi tadi, kita mesti sadar apa yang kurang, kita perbaikin dengan sistem. Supaya kita bisa tetap berfungsi seperti orang muda. Contohnya, kita punya kacamata, mesti pakai kacamata. Ya dengan kacamata kita bisa seperti mata normal. Tapi jangan, wah gua nggak mau pakai kacamata, ya nggak bisa. Jadi kalau kita mengalami sesuatu kemunduran tadi, kita mesti mencari jalan bagaimana supaya ini bisa dicegah. Begitu. Ini yang saya kira kita mesti mencari solusi apa yang kita hadapi. Dengan saja, ya dengan konsultasi, dengan beberapa orang yang mengerti mengenai ini, saya kok gampang jatuh. Nah, uji konsultasi, bagaimana dari rumah saya, bagaimana dengan penglihatan saya, ini semua akan kita usahakan untuk solve the problem. Begitu. Matur nuwun, dokter. Mungkin matur nuwun Pak Edi untuk pertanyaan. Mungkin juga saya akan merangkum juga yang pertanyaannya mirip ya, Prof. Jadi memang tadi dari Pak Edi kan sudah ditanyakan gimana caranya dan mungkin pencegahannya. Nah, tetapi mestinya nih ada pertanyaan juga yang kira-kira rentang waktu untuk deteksi awal itu bagaimana, Prof? Jadi
ketika seseorang itu merasakan sudah mengalami kemunduran seperti yang disebutkan tadi, jadi sudah mau mandi tapi sebenarnya mau mandi tapi bilangnya makan. Nah, kesalahan-kesalahan itu sudah beberapa kali dilakukan misalnya gitu. Kan makan di kamar mandi, dokter. Mesti checklist ya. Dan tadi kan memang gangguan kognisi terjadi karena memang gangguan bahasa, kemudian memberi keputusan bahwa sebenarnya dia tuh mau makan, cuman caregiver nggak tahu gitu. Nah ini ada rentang waktunya nggak? Itu mungkin pertanyaan yang diberikan. Ada rentang waktu untuk tahu ini kok sudah berulang kali ya seperti ini gitu, Prof. Terima kasih. Jadi begini ya, jadi begini. Ini kan suatu kan observan. Observasi adalah salah satu tool of diagnostic yang sangat penting sekali. Jadi dengan you melihat, mengobservasi orang tua yang ada dalam rumah tadi atau caregiver-nya, dia bisa tahu, oh dia mulai pikun, satu. Kedua, apalagi kita mesti lihat apakah ada obat-obat yang dia berikan oleh dokternya juga, karena ini kan biasanya orang tua kan ada komorbidnya. Nah, dokter kadang-kadang tidak aware bahwa obat-obat yang dia berikan itu apa. Misalnya, contohnya, obat-obat yang diberikan misalnya contohnya tranquilizer. Tranquilizer yang sering diberikan terutama adalah sering kadang-kadang, dokter saya mau keluar negeri. Saya minta obat supaya bisa tidur di kapal terbang. Logis kan? Nah, dia kasih. Tapi dia nggak sadar, di kapal terbang kan sering sekali kita diberikan minuman alkohol, champagne, segala macam. Dia minum itu obat penenangnya bersama alkohol, kemudian dia bangun, dia bisa, wah ini gua di mana ya? Kenapa gue bisa naik kapal terbang ini ya? Ini sebetulnya bukan pikun, ini karena drug interaction. Jadi ini yang saya kira perlu kita mesti, ya ini bisa diketahui kalau dia konsultasi ke dokter yang biasa menangani seperti ini. Tapi jangan buru-buru, lu udah pikun lu, jangan. Ya kita mesti melihat, ini faktornya apa, dan ini tidak perlu suatu hal yang acute. Ini kan suatu kejadian yang pelan-pelan, lama-lama dia tahu, oh dia memang menjadi pikun. Dan salah jadi pikun, dia nggak sadar bahwa dia itu pikun. Begitu. Itu kira-kira yang perlu saya jawab itu. Jadi kalau dalam hal yang ini ya konsultasikan geriatrician ya untuk tanya apakah benar nggak dia ada kepikunan. Tapi tes-tes nggak ada. Oke. Prof, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya, monggo. Ya, Pak Basari, monggo Pak. Silahkan di-mute. Di-unmute Pak. Dibuka, Pak. Pak Basari dibuka, Pak. Good. Go, Pak. Sampun, Bu. Sampun, monggo. Oke. Aku mau tanya, ini kan keluarga saya itu punya sakit gula ya, Bu ya. Cuman dia itu ketergantungan sama glukoselamid. Sedangkan minum glukoselamid terus gulanya nggak turun-turun. Tapi dia tetap ngotot pakai glukoselamid terus, diganti obat nggak mau. Jadi kayak ketergantungan glukoselamid gitu. Begini Pak ya, jadi memang orang kencing manis ini pada lansia sering terjadi bahwa sebetulnya obat-obat diabetes itu sudah tidak berefektif. Nah, jadi memang mesti kadang-kadang membutuhkan insulin. Dan ini kadang-kadang orang nggak sadar, dia naikkan glibenclamidnya menjadi dosisnya menjadi lebih tinggi. Ini malah berbahaya, juga akan bisa jadi hipoglikemi. Nah kalau hipoglikemi tadi atau hiperglikemi, dia jadi nggak sadar, ngaco kadang-kadang. Itu bukan karena demensia, tapi karena diabetesnya yang nggak terkontrol. Tapi saya katakan bahwa hati-hati memberikan dibenclamid kalau dosisnya sudah tinggi sekali dan kemudian lansia, hati-hati. Mungkin you sudah perlu insulin atau ada penyakit lain, misalnya ada bisulnya, ada infeksi, sehingga
obat-obat ini pun sudah tidak berefektif. Jadi kalau sudah makan obat kencing manis tidak ada gunanya dan gulanya tinggi, konsultasilah ke dokter supaya bisa ditanganin apa yang menjadi masalah begitu. Ya. Terima kasih, dokter. Matur nuwun. Kemudian pertanyaan nih, Prof, yang masuk saya bisa bacakan ya, dari Pak Yohanes Legiman. Apakah kegiatan mengisi TTS, kebiasaan membaca, menulis, dan olahraga ringan dapat berpengaruh pada kesehatan lansia? Olahraga apa saja yang disarankan, Prof? Seberapa sering dalam 1 minggu? Nuwun. Jadi memang olahraga otak itu perlu sekali. Jadi ngitung, berhitung, TTS itu kan melatih ya, memory dan segala macam itu sangat bagus. Jadi itu satu. Itu adalah itu menghitung, kemudian membaca, kemudian bercerita. Ya, ini sangat bagus sekali. Mendengarkan lagu sambil dia ikut bernyanyi sangat efektif sekali. Ini kegiatan otak yang perlu ditingkatkan. Ya, untuk sayang sebetulnya kumpulan lansia untuk nyanyi bersama ini penting sekali. Hanya sekarang nggak anjurkan karena ada COVID. Tapi sebetulnya latihan bersama menyanyi suatu hal yang bagus sekali. Apalagi lagu-lagu rohani yang meninggikan berterima kasih kepada Tuhan Yesus itu sangat bagus sekali. 2, olahraga. Olahraga yang kita kerjakan, olahraga yang simple, yang bikin sehat. 1, olahraga itu sebenarnya ada 4 macam. 1 adalah olahraga untuk jantung dan paru. Itu dengan dikerjakan dengan apa? Jalan kaki saja. Tapi hati-hati, jangan sampai jatuh. 2, latihan otot. Itu latihan otot itu dengan apa? Dengan beban, tapi tidak usah terlalu berat. Pokoknya asal beban kecil saja untuk melatih supaya ototnya bagus. 3, kelenturan. Kelenturan pada orang tua itu sering terjadi kekakuan, jadi senam, sehingga melatih otot-ototnya, persendiannya lentur. Yang 4, yang paling penting adalah keseimbangan. Kita orang tua sering hilang keseimbangan, itu dilatih keseimbangan. Jadi dengan latihan tadi, olahraga tadi, jalan hati-hati, senam, beban, latihan keseimbangan, merupakan hal yang sangat bagus sekali. Ya. Oke, matur nuwun, Prof. Di sini kan lansia di komunitas Adiuso ini masih banyak yang berpasangan, Prof. Suami istri. Bisa nggak tadi melihat dengan dari penjelasan untuk caregiver atau pendampingnya ya, bisa nggak pasangan hidupnya yang sebenarnya juga mungkin kebanyakan komorbid ya, Prof, menjadi caregivernya. Jika dalam satu rumah mungkin ada anak yang tinggal mungkin tidak masalah, tapi ketika hanya berdua saja misalnya, secara finansial tidak bisa membayar pendamping, itu bisa nggak, Prof, untuk menjadi caregivernya yang mungkin ada semacam support yang bisa atau bentuk pelatihan seperti itu, Prof. Ini ada satu studi di Belanda, di mana kalau ya memang tidak semua sama, saya nggak tahu bisa menjelaskan. Jadi kalau dia punya rumahnya cukup besar, ya, dia bisa mengundang orang kos, mahasiswa, ya boleh tinggal di situ dengan mungkin bayaran yang sedikit, tapi dengan syarat jadi bisa buat teman untuk saling membantu. Nah, ini yang saya kira mungkin bisa dikerjakan. Ya. Jadi mengundang family atau keponakan yang mau bersekolah di Jakarta misalnya, boleh tinggal di rumahnya, tapi tadi dengan persyaratan bahwa dia tuh bisa ya ikut ngopeni orang yang dia tinggal di situ. Itu mungkin suatu yang bisa dikerjakan. Kedua ya dengan suatu kerjasama dengan community. Jadi misalnya dalam satu community misalnya ada beberapa orang muda ya yang secara bergiliran
datang ke orang-orang yang perlu bantuan tadi untuk supaya bisa membantu apa yang bisa dikerjakan. Contohnya misalnya kalau dia makan obat-obatan, ya tolong dibikinkan satu kotak begitu, ini makan supaya diperhatikan. Nah, memang ini notoin lah seperti itu. Jadi memang ini harus merupakan kerjasama dalam suatu komunitas. Saya kira bisa digalakkan salah satu adalah kerja volunteer anak-anak muda untuk ya membalas budi orang tua mereka. Kalau orang tuanya sekarang jauh ya biasa bisa ngurusin orang tua lain. Itu suatu yang mungkin bisa digalakkan. Ya. Matur nuwun. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, monggo. Ada, Dok. Monggo Pak. Pak. Pak Mujib. Monggo Pak. Terima kasih Dok. Ya. Prof, di rumah saya itu ada 3 lansia. Saya Mujono, dan saya Pak Ase duluan, Pak Dawami. Monggo Pak Ase. Jadi saya sendiri 71 tahun, istri saya 73 tahun, dan ibu saya 89 tahun, Dok. Nah, sekarang ini memang ibu saya sudah cukup pikun gitu. Dan harus kita layani setiap saat. Baik itu di dalam makan, minum, ataupun hal-hal yang kira-kira tidak bisa dilakukan sendiri harus kita layani. Hanya saja kadangkala itu ibu itu kan karena sudah usia 89 tahun, itu merasa bahasanya sering lupa. Misalkan minum obat, kadang kalau nggak kita ingatkan, walaupun sudah kita siapkan, ini obat pagi, ini sore gitu, sudah kita siapkan gitu, kadang-kadang lupa gitu, Dok. Nah, Jadi saya katakan Pak ya, jadi jangan karena dulunya dia bisa, you mengharapkan dulunya mesti sekarang bisa, enggak. Jadi you mesti tahu, oh dia udah nggak bisa, jadi apa? Ya you mesti makanin. Jadi kasih dia makan on the spot, you kerjakan. Jadi nggak bisa, dia bilang dulunya dia bisa, sekarang nggak bisa, ya memang malah bahaya. Kalau you suruh dia makan sendiri, bisa makan berkali-kali atau tidak dimakan. Jadi saya kira dengan seperti itu, you tahu, oh saya mesti take over, saya mesti kasih makan kepada dia sendiri direct. Begitu. Betul, Dok. Saya juga lakukan seperti itu, jadi setiap saat itu kita siapkan memang. Dia tidak bisa cari sendiri gitu, walaupun ada makanan di depannya, kalau tidak disampaikan gitu dia juga tidak akan makan gitu, Dok. Ya, betul. Kita harus yang aktif itu menyampaikan kepada beliau ini untuk dimakan hari ini minumnya ini gitu. Seperti itu, Dok, memang kenyataannya. Hanya memang kita perlu sabar dalam melayani beliau ini, Dok, karena sudah sedemikian tua itu mungkin pendengarannya sudah kurang. Sehingga kita ngomongnya juga mungkin harus dekat, pelan sama tapi dekat gitu, supaya jangan sampai dia tidak mendengar gitu, Dok. Iya itulah begitu, itu sebetulnya memang Ini Pak AC itu baru 79. Loh, tapi kelihatannya sudah lebih parah dari Mami. Oh, istrinya Pak AC. Ibunya. Bukan istri saya, tapi ibu saya. Istri saya 73 tahun, Pak. Tapi begini Pak, jadi usia biologis sama usia yang ini memang tidak selalu sama. Jadi ada orang yang umurnya 90 tahun masih bisa mandiri. Tapi ada orang yang 80 tahun sudah sama sekali nggak bisa apa-apa. Jadi memang tidak semuanya related. Begitu. Baik, baik, terima kasih. Monggo Pak Dawami. Setelah itu mungkin saya tadi lihat raise hand dari Bu Tugiati, dan setelah itu ke Bu Yitno. Monggo Pak Dawami, mungkin lebih ringkas lagi mengingat waktu. Monggo. Dok, saya ada masalah untuk kelebihan berat, Dok.
sudah berusaha mengurangi makan sudah diatur sedemikian rupa, tapi berat badan saya tetap naik, apalagi setelah PSBB atau Corona ini. Nah, apakah saya boleh minum obat atau obat apakah yang bisa saya minum sehingga bisa membantu mengurangi berat? Tinggi saya 159, Dok, dan berat saya sudah mencapai 75. Ya, berat banget. Itu sudah overweight ya. Ya. Jadi begini, Pak. Anda ini sebaiknya berkonsultasi ke ahli gizi. Kemudian ceritakan, ini makanan saya itu seperti ini. Apakah kalori yang diasup itu lebih banyak tidak? Terus kemudian Anda mesti konsultasi, bagaimana supaya saya mengurangi diet tadi supaya aman. Jadi jangan mengatur menurut pikiran Anda sendiri dikurangi makan. Nanti Anda bisa kekurangan makan. Tapi kalau jelas bahwa kalau Anda sekarang dengan makan yang Anda lakukan dan aktivitas seperti ini, beratnya naik, berarti ada dua hal. Kurang aktivitas, kebanyakan makan. Tapi untuk mengurangi, itu mesti konsultasi. Jangan pakai Anda sekarapnya sendiri, nanti bisa kekurangan makan atau malnutrisi. Sebab orang sehat harus makan yang sesuai, yang cukup. Nah, ini yang saya kira perlu Anda konsultasi ke ahli gizi. Makanan saya sekarang seperti ini. Bagaimana saya mengurangi supaya berat badan saya menurun. Terus kemudian aktivitas. Aktivitas apa yang sekarang memang dengan adanya PSBB Anda mungkin lock di rumah. Tapi saya kira itu lock di rumah bukan hanya persoalannya fisik saja, mentally juga you stress. Karena kita adalah makhluk sosial yang sering harus berkomunikasi. Nah, ini yang saya kira perlu juga diperhatikan. Karena bagaimanapun juga kita makhluk sosial yang mesti bisa berkomunikasi. Nah, ini yang saya kira perlu kesehatan bukan jasmani saja, mentally juga penting sekali. Oleh karena kalau orang itu depresi, biasanya pelariannya adalah apa? Makan. Begitu Pak Dami, matur nuwun Prof. Mungkin mengingat waktu, kita sudah jam 12:02, biar kesepakatan karena masih ada banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin tadi dua penanya bisa diteruskan tidak, Prof? Bisa. Monggo. Dengan Bu Yati dulu, mungkin Bu Yati singkat, padat, dan nggak usah panjang-panjang dulu. Matur nuwun. Baik, selamat siang Prof. Mohon maaf ini masih pakai masker juga. Terima kasih Dr. Yeni. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah sebaiknya lansia harus melakukan pemeriksaan check up untuk tahu fungsi otaknya sudah terganggu atau belum? Brain check up misalnya gitu Prof. Terima kasih. Saya tadi sih katakan, tidak usah untuk brain check up itu nggak ada. Pokoknya kalau Anda masih bisa bekerja, masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah, atau mengerjakan kerjaan kantor yang ringan-ringan, Anda bisa memanage you punya keuangan, you mesti, saya kira nggak perlu you cek-cek seperti itu. Ya, nggak perlu. Yang penting cek, yang penting itu adalah untuk orang tua. Ini check up itu tahun sekali atau 6 bulan sekali kalau you punya penyakit. Kalau nggak punya penyakit, ya check up-nya itu mungkin setahun sekali. Apa yang perlu dicek tadi? Darah tinggi, kencing manis, kolesterol, liver fungsi, fungsi hati. Tapi ini cek ini penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kehidupan you sehari-harinya. Tadi makan yang sehat, olahraga yang teratur, jangan banyak berpikir, karena berpikir ini yang sering menimbulkan stres. Semua orang hidup pasti ada stres. Tapi bagaimana supaya kita kurang stresnya? Saya bilang, dalam hidup itu yang penting hanya 3 hari. Hari yang kemarin, yang sudah kejadian, you nggak perlu pikir lagi. Karena tidak juga Anda bisa rubah. Ke depan, belum kejadian juga, ngapain dipikirin? Karena dia juga nggak bisa dirubah. Jadi gimana? Ya hari ini you kerjakan yang terbaik untuk you. Sudah,
Jangan mikir yang macam-macam. Jadi dengan demikian, pikirannya adem, aktivitasnya terjaga, makanannya yang bagus, setahun sekali, atau sesuai dengan dokternya, apa yang perlu dicek, saya kira perlu dicek. Itu saja. Make it simple. Thank you. Ya, matur nuwun, Prof. Tadi kesempatan buat Bu Yati. Monggo Bu Yati, mungkin di anunya. Dalam Mbak Yani. Dalam. Di Oh, sini. maaf Bu, sekedap nggih. Saya tadi kasih urutan dulu buat Bu Yati, Sugiyati, Bu Sugiyati. Masih di-unmute. Ya sudah, monggo Bu Diah, monggo Bu Diah. Mengganti nggih. Selamat siang Pak Yani. Selamat siang Profesor. Ya. Kami mau bertanya begini, Prof. Bagaimana lansia harus bersosialisasi agar tetap bahagia? Karena saat ini kami nggak bisa keluar rumah di saat pandemi ini, bahkan tidak atau jarang dikunjungi oleh anak-anak dan saudara. Ya. Ya, kita mesti bisa realize. Jadi itu tadi, kita mesti bisa menyadari bahwa ini adalah hukum alam. Air jatuhnya dari atas ke bawah. Jadi you sayang dengan you punya anak. Tapi anak you lebih sayang ke anaknya daripada ke you. Jadi ini suatu hal yang mesti bisa diterima. Bahwa anak kurang memperhatikan kepada orang tua. Ini that's life. Tapi yang penting Ani, bagaimana saya menerima keadaan seperti ini. Ya tadi, kita mesti mindset-nya dirubah. Jangan jadi sakit hati, tapi bergembira. Dengan apa? Kita tuh mesti punya Gusti Allah di atas loh. Kita bisa berdoa. Kita bisa bersyukur. Kemudian apa lagi? Apa yang bisa kita bantu untuk orang lain. Belum tentu dengan fisik. Juga bisa berkomunikasi dengan Zoom seperti ini. Supaya sharing dengan apa yang kita mendapat kebahagiaan. Dan juga bisa sharing apa yang kita sulit. Terus kemudian jangan lupa kita mesti berolahraga. Meskipun di rumah nggak apa-apa. Nyapu-nyapu, jalan-jalan, semuanya kita kerjakan dengan apa? Dengan selalu berterima kasih kepada Yesus yang memberikan kita kesempatan untuk berkarya apapun. Ini dengan cara setup seperti ini, kita mesti tetap berterima kasih. Kacamata Tuhan Yesus dengan kacamata kita beda. Jadi tolonglah berterima kasih selalu. Pasti ada manfaatnya. Ada hikmahnya. Sekian. Terima kasih, Prof. Bu Diah, Bu Sugiyati sudah. Monggo silakan Bu Sugiyati. Nanti tadi saya ada tertinggal, ternyata Bu Sriyono juga raise hand. Nanti setelah Bu Sugiyati mungkin terakhir Bu. Monggo Bu Sugiyati. Monggo Bu Sugiyati. Ibu. Bu Sugiyati. Maaf nih Prof. Sabar sekali Prof untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Adiswa di sini, J. Ya saya juga ngerti lah. Bu Sugiyati, enggak kalau belum ya Bu Sriyono, monggo Bu Yono. Selamat siang, Prof. Sama-sama. Saya mau nanya, Prof. Saya memang sudah 73 umur saya. Pada suatu ketika saya itu mengingat suatu kata ataupun istilah itu blank gitu, nggak ingat sama sekali. Padahal itu kita lagi berbicara. Tetapi lama-lama istilah itu muncul lagi. Apakah itu juga tanda-tanda demensia, Pak? Pasti bukan. Pasti bukan. Pasti bukan. Sebab kalau orang demensia, dia nggak ngerti. Kalau ibu mesti tahu ini lupa apa ya, nah itu pasti bukan. Iya itu. Iya.
Bukan, Tapi itu biasa. blank sekali, Dok. Sering sekali. Tapi nanti ini pasti jadi bukan suatu gejala pikun. Pasti. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih Bu Yono. Monggo Bu Tugiati. Bu Tugiati, dengar saya mboten nggih? Bu Tugiati. Maaf Bu, kami nggak bisa dengar suara Selamat Ibu. siang, Bu. Monggo, monggo. Suaranya kok putus-putus. Monggo Ibu, kami dengar kok Bu. Monggo, Ibu bicara saja, monggo. Prof sudah dengar, Prof Ya. sudah dengar. Suaranya putus-putus, Dokter. Saya dengar. Prof dengar, Ibu bicara saja. Monggo. Suaranya putus-putus. Oh, nanti kalau gitu bisa tertulis saja, enggak apa-apa, Ya, Bu. Mungkin Prof ini sudah jam 12 lewat 11 tuh, Prof. Sampai 15 ya. Oke, berarti ada kebijakan dari Prof 4 menit lagi. Monggo Bu Sri Suyatni, monggo Bu. Setelah itu Pak Bekto, monggo. Ibu, Bu Sri, Bu. Selamat siang, Prof. Ya. Saya punya darah kental, Dok. Itu sudah diminumi Simak 2. Tapi kental terus gitu. Bisa nggak tidak minum obat, tapi makanan apa supaya darahnya tidak kental? Saya minum sudah 1,5 sampai 2 liter sehari. Terima kasih, Dok. Begini, kekentalan darah atau viskositas tinggi ini kita mesti melihat sebab semua pemeriksaan laboratorium itu mempunyai false positif dan false negatif. Jadi positif palsu atau negatif palsu. Sebetulnya yang jadi evidence, yang jadi fakta ini Anda tuh sakit apa. Jadi kalau misalnya Anda sakit misalnya stroke misalnya atau serangan jantung misalnya, itu kan tanda bahwa adanya suatu gangguan daripada peredaran darah yang salah satu sebabnya oleh karena gangguan koagulabilitas daripada darah. Saya tensinya tinggi jadinya, Prof. Kalau itu sudah ada, maka itu kita harus mencari penyebabnya itu apa. Tapi kalau belum ada, itu mesti kita lihat. Karena obat-obat pengencer darah ini mesti kita berikan pada kasus yang tepat, untuk prevensi yang tepat. Oleh karena ada yang akan primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention, itu ada indikasinya. Jadi tolong ini Anda sebenarnya penyakitnya yang jadi basically apa. Nah, kalau tekanan darah itu yang nomor 1 adalah apa? Nomor 1 adalah tekanan darahnya harus dikontrol. Ini yang utama. Kemudian apa lagi? Tekanan darah tinggi ini sudah merusak organ-organ apa? Otak, mata, jantung, ginjal sudah ada tidak? Kalau sudah ada, ini harus diusahakan supaya jangan tekanan darah tinggi ini mengganggu organ-organ tadi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apakah ada faktor-faktor komorbid yang lain, misalnya gula darah tinggi, ya kan? Terus kemudian penyakit-penyakit yang lain. Ini semua harus diobati. Nah, baru setelah itu kita melihat apakah viskositas darah atau agregasi trombosit ini yang kenapa kok dia menjadi tidak terkontrol. Jadi mesti dilihat case by case. Dan itu tadi, Anda mesti pergi seorang dokter yang bisa menyelesaikan masalah Anda. Begitu. Jadi jangan hanya melihat viskositas darah, oleh karena darah tinggi itu tujuan utamanya apa? Jangan terjadi stroke, serangan jantung, mata buta, dan ini the goal of the treatment itu. Yang lain-lainnya itu ngikutin saja. Begitu. Matur nuwun. Monggo Pak Bekto. Kesempatannya. Terima kasih, Dr. Yeni. Pak Dokter, saya ada 2 pertanyaan. Ini yang awam, orang awam itu banyak yang menganggap
apakah itu vitamin, apakah itu suplemen, atau ada penyakit tertentu yang harus minum obat sehari-hari, setiap hari maksudnya. Itu dianggap obat. Dianggap itu menjadi beban, sehingga kalau badannya enak sedikit langsung berhenti. Padahal karena usia itu kan memerlukan. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana menjelaskan orang yang seperti ini gitu loh. Yang jelas dia butuh gitu, tapi agak susah. Gini, Pertanyaan yang nomor satu persatu saya jawab. Baik, jadi, baik. Vitamin ini adalah bukan obat. Anda dengan makan vitamin, Anda tidak akan menyembuhkan Anda dari penyakit. Vitamin ini adalah ibarat seperti kalau dalam dunia permobilan adalah aditif. Contohnya STP. STP ini akan menjadi lebih menimbulkan performance mobil bagus kalau mobilnya sehat. Mobil ban kempes dikasih STP ya nggak jalan. Jadi vitamin ini suplemen itu akan bagus kalau badan you sehat. Kalau badan you nggak sehat, nggak ada gunanya. Penyakitnya harus diobatin, baru setelah sehat suplemen tadi akan mempunyai arti. Satu. Kedua, mengenai konsumsi obat-obat yang terus-menerus. Jadi begini Pak, memang kita dalam kehidupan kita sehari-hari, pengalaman kita sehari-hari, ada 3 macam penyakit. Penyakit yang sembuh, contohnya influenza. Anda makan influenza, makan obat, setelah influenzanya sembuh, obatnya berhenti. Itu benar. Karena apa? Karena penyakit itu sudah sembuh. Tapi ada penyakit yang jenis lain, penyakitnya nggak sembuh, tapi untungnya bisa diatur. Contoh yang sekarang Anda alami, Anda pakai kacamata. Kacamata itu kalau nggak dipakai, ya Anda akan kembali lagi. Jadi persoalannya bukan makan obat terusan apa enggak apa-apa. Tanpa obat, lu bakal cilaka. Darah tinggi, kencing manis itu tidak akan sembuh. Itu penyakit yang hanya bisa diatur. Jadi apa? Ya mesti makan obat terus-terusan. Saya ambil contoh penyakit ini seperti ini. Ibaratnya orang kalau sakit darah tinggi, itu artinya apa? You mempunyai risiko untuk dapat stroke, sakit jantung, sakit ginjal, risiko. Jadi ibaratnya apa? Kalau you punya rumah di daerah tidak aman, maka rumah tadi mempunyai risiko untuk dapat maling. Bagaimana supaya maling nggak masuk? Ya rumahnya dikunci. Setelah dikunci, malingnya nggak ada. Tapi you nggak pikir, wah maling udah nggak ada, saya nggak mau kunci lagi. Atau kuncinya nggak teratur, sama juga bohong kan? Jadi artinya apa? Kalau you mempunyai penyakit darah tinggi, all the way you mesti makan obat. Bukan persoalannya setelah makan obat darah tingginya oke, you berhenti, datang lagi. You makan nggak teratur, you udah berstroke. Jadi pertanyaannya bukan persoalannya makan obat terusan apa-apa. Tanpa obat lu bakal cilaka. Jadi ini yang kadang-kadang orang misunderstanding. Karena penyakit ini tidak akan sembuh. Jadi banyak penyakit yang tidak bisa sembuh, untungnya bisa diatur. Nah, satu macam penyakit yang lain, penyakit nggak bisa sembuh dan nggak bisa diatur, ini cilaka. Cancer misalnya. Jadi kalau penyakit yang tidak bisa sembuh, bisa diatur, that's thanks God. You mesti makan obat teratur, no way. Oke? Jelas? Terima kasih. Matur nuwun, Pak Bekto. Matur nuwun, Prof. Prof, aduh, saya kewalahan nih pertanyaannya luar biasa banyak sekali, tetapi kalau boleh, ini sebenarnya penting banget karena memang menyangkut caregiver gitu, Prof. Cuman mungkin nanti saya nggak tahu Prof berkenan untuk menjawabnya atau enggak saat ini, tetapi ini memang pertanyaan dari Bu Widito. Boleh nggak saya ajukan satu ini lagi aja, Prof? Ya, oke. Selamat siang, Prof. Saya mau bertanya. Bagaimana anak-anak yang bersikap dalam mendampingi orang tua yang sudah mengalami demensia akut, gitu, Prof. Dan memang ini saya gabung dengan adalah lagi pertanyaan memang karena memang tadi di penjelasan bahwa caregiver itu saya lihat sangat penting ya untuk ke depan karena belum tentu anak-anak itu mampu untuk merawat orang tuanya, memahami orang tuanya, bahwa sudah mau mengalami demensia atau bahkan sudah demensia. Kadang-kadang tadi
Prof bilang kayak gunting, alat-alat tajam tuh coba singkirkan dari kondisi orang ODD, orang dengan demensia, kemudian menyetir dan mengembara, Prof. Di sini memang ada yang pernah kesasar juga, Prof. Tapi jadi itu juga mungkin jadi bahan masukan. Nah, kadang-kadang apakah ada masukan dari Prof? Mungkin ini kan semua akan yang menjadi penderita, gitu, J. Tetapi kita kan butuh caregiver yang memang harusnya diedukasi nantinya. Tolong dong anakku, ketika nanti aku menderita demensia, kamu harus mengerti. Mungkin secara gamblang pertanyaannya Bu Ito seperti itu mungkin, Prof. Jadi karena memang nanti anak-anak memang harus memahami ini, bahkan berkorban secara Prof, dia tidak harus bekerja, merawat. Kalau orang yang memiliki anaknya banyak, mungkin bisa bergantian, karena memang ini satu kelelahan ketika merawat orang tua kita dari saat bangun pagi sampai dia tidur malam. Belum lagi kalau sudah ada gangguan tidur, tadi Prof cerita, mintanya dikasih obat tidur, tapi mungkin jawabnya lebih enak kali, Prof. Kalau nggak bisa bangun gimana? Itu ya, Prof. Monggo, silakan. Nanti juga sekaligus. Saya sering mempunyai pengalaman bahwa kalau pasien itu dirawat, orang lansia, anaknya mungkin frustrasi, mamahnya ini ketika ada papanya sering dimaki-maki lah, makan obat segala macam, ya diperlakukan seakan-akan dia frustrasi dan jengkel juga karena di rumah sakit kan biayanya mahal, nggak sembuh-sembuh. Jadi dia kadang-kadang berlaku sangat-sangat nggak etis lah. Jadi selalu saya bicara kepada, you tuh mesti melihat, you waktu dulu waktu dikandung sama mama you 9 bulan, you kecil, coba bayangin dengan kasihnya dia mengganggu you, berak, kencing, nangis, sakit, dan segala macam. Itu bukan main loh. Nah sekarang ini, you ini diberi kesempatan untuk membayar utang you yang dulu you pernah terima. This is the time, teman. Jadi cobalah, you ingat nggak dulu seperti ini? Apa you tega sekarang memperlakukan mama you sekarang yang memerlukan bantuan you nggak mau tahu? Kalau you sendiri nggak mau tahu, siapa yang mau tahu? Jadi dengan kita mengingatkan bahwa utang kita kepada orang tua tuh, waduh, nggak bisa dibayar loh. Dan ini adalah salah satu yang kita harus kemukakan bahwa this is the time you bayar you punya utang. Satu. Kedua, kita juga mesti memahami, mungkin memang nggak mungkin bahwa dia bisa. Ya, kita mesti latih caregiver tadi untuk bagaimana dia melayanin orang tuanya. Apa yang, dia kan tahu orang tuanya itu apa yang dia kurang. Misalnya, dia nggak bisa mandi, oh you mesti mandiin. Dia nggak bisa makan, oh you konsentrasi untuk makan. Kalau orang tua memang, misalnya orang tuanya udah ketiduran saja nggak bisa bangun, ya you mesti tahu bahwa mesti sering diganti popoknya, sering diputer-puter dia punya. Jadi ini yang saya kira mesti dengan saya konsultasi dengan dokter yang merawatnya, bagaimana caregiver ini memberikan layanan kesehatan kepada orang tuanya. Jadi dengan kerjasama antara anak, dokter, dan caregiver tadi, maka mungkin bisa diberikan yang optimal. Jadi memang mesti ada komunikasi antara anak, caregiver, dan dokternya. Ini yang saya kira perlu kita semua sadari, dan kita harus juga sharing dengan komunitas yang lain bagaimana sih menghadapi orang tua yang sudah pikun. Tidak bisa digeneralisasi. Setiap keluarga mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang tidak bisa disamakan. Ini pengalaman saya. Tentu dengan sendirinya kalau sakit ya mesti dirawat di rumah sakit. Ya saya sih nggak mengunggulkan Bogor General Hospital. Bogor General Hospital adalah salah satu rumah sakit yang khusus menangani untuk orang tua. Dan orang tua yang sakit ini kalau dia pulang tidak seperti pada orang muda langsung pulang, mesti dilakukan rehabilitasi. Dan kebetulan bahwa rumah sakit kita adalah rumah sakit satu-satunya yang memenuhi standar American Standard, di mana memang Dr. Pauline dan Dr. David khusus memang belajar mengenai geriatri ini tadi. Dan ini saya tadi katakan bahwa kita mesti ingin sekali
menjadikan suatu rumah sakit ini suatu model. Ini loh caranya seperti ini untuk merawat orang-orang tua. Jadi meskipun sebetulnya bukan dokter, dokter umum pun atau perawat pun bisa melakukan hal ini. Karena ini bukan suatu yang sulit. Karena ini kan bisa kita melihat. Begitu. Jadi dengan ini saya senang sekali bisa bertemu, sharing. Tapi saya juga membuka tangan. Bahwa kalau ingin menitipkan orang tua, kita akan pelajari bagaimana merawatnya, kasih caregiver-nya kita ajarin bagaimana dia harus melayani orang tua, dan juga kita juga bisa memberikan home care untuk melihat orang tuanya di rumah, untuk supaya bisa dilihat apakah perawatan sudah benar tidak. Baik. Terima kasih, Oh iya, satu lagi. Itu dokter yang Indonesia yang hebat sekali, Dokter Kodiat. Dokter Kodiat adalah dokter yang melatih mantri yang tidak mempunyai pengalaman apa-apa. Dikasih, ini loh orang kusta gambarnya seperti ini. Itu namanya mantri patek. Dan kemudian dia latih mantri patek ini pergi ke semua pelosok-pelosok dan dia membawa penisilin untuk menyuntik. Dokter Kodiat ini mendapat hadiah Nobel Asia dari maksa saya karena jasanya. Bayangin, patek yang dulu waktu tahun 50-an banyak sekali korbannya, sekarang hampir katakan hilang sama sekali. Ini berkat Dokter Kodiat dan dia tahu dia nggak mungkin pada saat itu bisa mencetak dokter, tapi dia mencetak tadi mantri patek. Dan saya yakin kita tidak mempunyai cukup dokter ahli orang tua, tapi saya yakin saya mau mendidik para paramedik, perawat yang bisa merawat orang tua. Dan saya yakin ini pasti bisa. Pokoknya kalau kita mempunyai kehendak, tujuan yang baik, pasti Yesus memberikan jalan. Pasti. Saya yakin. Sekian. Matur suwun, Prof. Suwandi. Aduh, banyak sekali ini ilmu dan pengalaman yang bisa kita dapatkan di siang hari ini ya, Prof. Itu tadi sebagai mungkin sebagai closing statement-nya Prof. Bahwa memang diskusi topik kita di hari ini cukup banyak yang bisa kita dapatkan dan memang ini masih banyak sekali, Prof, pertanyaan-pertanyaan dan saya tadi mohon ralat pertanyaan tadi juga yang saya bacakan itu berasal dari Bu Sony yang bergabung dari Depok kalau nggak salah tadi, mohon maaf, dan digabung oleh pertanyaan dari Bu Widito. Silakan di ini saja nanti kan ada email saya usahakan untuk menjawab. Saya akan kumpulkan lain kali kita bisa bicara mengenai topik lain. Saya bersiap ya. Bapak Ibu yang terkasih, matur nuwun, tadi sudah diutarakan Prof begitu banyak dengan sabarnya melayani kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masih banyak nih pertanyaannya sebenarnya nanti mungkin bersabar dan bisa saya kirimkan ke email ke Prof dan akan dijawab oleh Prof sendiri. Ya, topik diskusi kita tentang demensia ini sudah selesai. Tentunya ini sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Mungkin sebenarnya juga masih banyak yang pengen kita ketahui, tapi ini karena keterbatasan waktu. Dan terima kasih Prof. Suwandi sudah mau share ilmu dan pengalamannya buat kami semua kelompok Adiuswo GKJ Ebenezer, dan juga tadi ada bergabung dari luar pendeta, seperti tadi saya lupa, dari Jogja kalau nggak salah, boleh saya sebut namanya peserta di Jogja, Pendeta Rima Matruti. Selamat bergabung mengikuti kita, terima kasih Bu Pendeta. Kemudian juga ada beberapa dari luar tadi, dari Depok, Bu Sony, dan terima kasih semuanya. Pokoknya ini sesuatu yang bermanfaat sekali di siang hari ini, Prof. Jadi sudah mau share ilmunya, kiranya Prof tetap sehat dan senantiasa jadi berkat buat sesama, semakin luar biasa pelayanannya, padahal usia juga sudah di atas. Saya mendambakan itu Prof bisa pelayanan sampai di usia seperti Prof gitu.
Kemudian juga kiranya Tuhan memberkati Prof dan keluarga. Aplaus. Ya, terima kasih buat Komisi Adi Yuswo. Beri tepuk tangan buat Prof dulu, nggih. Monggo. Nah, terima kasih buat Komisi Adi Yuswo, Pak Bekto dan pengurus dan tim. Terima kasih buat fasilitas yang diberikan. Terima kasih Mas Ari dan Mas Nus yang sudah jadi host dan co-host yang sudah membantu kelancaran acara kita di siang hari ini. Saya, Dr. Yeni, mohon dimaafkan ya bila ada kesalahan kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Dan Tuhan berkati kita semua. Nah, tetapi sebelumnya kita foto dulu boleh, J? Sebelum saya... Oke. Kameranya dibuka semua mungkin, J. Dan Mas Nus sudah siap atau Mas Ari? Bisa siap. Kita, J? Siap. Hitungan ketiga ya. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi sebentar, tahan dulu. Pakai gaya nggak yang kedua? Nanti, berarti yang keempat ya. Oh, yang keempat pakai gaya. Oke. Ada 2 frame. Oke. Tahan dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi pakai gaya. Yang pertama, lagi gaya. 3, 2, 1, bergaya. Sekali lagi, sebentar. Bergaya. 3, 2, 1. Oke. Matur suwun semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Bekto. Ya, Pak. Bu. Saya dikirim nanti fotonya ya. Oh iya. Ya, siap, Prof. Terima kasih Dr. Yeni. Sebelum kita menutup, kita bersyukur sekali karena Prof ini luar biasa melayani kita semua, dan untuk Bapak Ibu tahu, begitu saya sampaikan bahwa kita akan memberikan ceramah kesehatan ini akan ada honornya dan sebagainya. Beliau tidak mau ini diberikan cuma-cuma, ini luar biasa. Sebelum menutup, saya memohon untuk supaya ini benar-benar diberkati, mohon Pendeta Joko untuk bisa menutup acara ini dengan doa. Monggo Pak Joko. Mari saudara-saudara kita bersyukur kepada Tuhan untuk peristiwa siang hari ini. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Profesor Suwandi yang sudah bersama-sama dengan kami, membekali kami para Adi Yuswo, khususnya mengenai demensia. Kami sungguh berdoa kepada Tuhan, kiranya Profesor Suwandi diberkati, diberi kesehatan, diberikan sukacita melayani, dan biarlah segala hormat bagi nama Tuhan melalui pelayanan Profesor Suwandi dimanapun Tuhan menempatkannya. Kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar pada siang hari ini. Biarlah ini juga menjadi pelengkap bagi kami yang semakin tua, tetapi biarlah kami juga semakin sehat, dan kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, kami sungguh memohon pertolongan-Mu supaya di masa tua kami tidak mundur, tetapi justru kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semangat, dan hidup kami boleh menjadi arti bagi sesama kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini, mohon berkat Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, apapun aktivitas kami. Kami juga bersyukur untuk Dr. Yeni yang sudah memimpin kami di dalam percakapan ini. Juga Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati kehidupan seharinya di dalam melayani Tuhan melalui rumah sakit. Kami berdoa juga untuk Komisi Adi Yuswo, biarlah terus kami boleh membekali diri pada masa tua kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa permohonan kami. Amin. Amin. Permisi ya, saya lewat dulu. Matur nuwun ya. Sekalian dokter, Tuhan berkati. Profesor Nawan. Terima kasih.